Acarya, aku benar-benar tidak bisa mengerti rencana ini. Pertama, kau meminta kami menangkap banyak ikan. Setelah itu, kau menyuruh kami melemparkan bangkai ikan-ikan itu ke sungai. Aku sungguh tidak mengerti apa gunanya semua itu. Jangan-jangan kau berencana membuat para prajurit itu pingsan karena mencium bau busuk dari ikan-ikan yang sudah mati itu. Tidak. Tapi sekarang rencanaku mulai menunjukkan hasilnya, Stulbadra. Bau busuk apa ini? Baunya berasal dari bangkai ikan itu. Kau benar. Ayo kita pergi dari sini. Chandra, Acarya tidak akan menjelaskan rencananya padaku. Tapi kau harus menjelaskan dengan sederhana. Dengar, Stul. Sama seperti kita memasang umpan saat kita ingin menangkap ikan, maka bangkai dari ikan-ikan busuk itu juga akan menjadi umpan bagi musuh kita. Dan berkat umpan ini, maka sasaran kita akan masuk sendiri ke jebakannya. Chandra, terima kasih banyak telah memberitahuku tentang cara menangkap ikan. Tapi aku tetap tidak mengerti untuk apa kita membuang bangkai ikan ini ke dalam sungai. Stulbadra, selesaikan saja tugasmu lebih dulu. Pada waktunya kau akan segera mengerti alasannya. Baiklah. Tapi Acarya, bagaimana kita bisa menipu Danananda? Karena setelah senja tiba, Danananda akan mengawasi kamp pasukannya ini seperti seekor elang. Tenanglah, Stul. Acarya juga sudah membuat rencana untuk itu. Para Fiskanya, mata-mata Fiskanya kita akan tiba di Magadha tepat waktu. Mereka akan menciptakan masalah baru untuk Danananda dan membuat camp ini jatuh ke tangan kita. Di mana para Fiskanya itu? Danananda bisa berangkat ke campnya kapan saja. Berhenti! Perintah Maharaja. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk ke dalam istana hingga matahari terbit besok. Siapa yang berani menghentikan pelayanku masuk ke dalam istana ini? Maharaja sendiri yang sudah menunjuk para pelayan ini untukku. Dan kalian berani menghentikan mereka? Maafkan aku, Ratu. Biarkan mereka masuk. Danananda akan curiga kalau dia melihat aku bersama mereka. Tara, sedang apa kau di sini? Aku ingin melihat untuk terakhir kalinya. Apakah kau sudah mengubah keputusanmu untuk berperang? Tara, aku yakin setelah perang ini berakhir, maka kita bisa segera memulai fase baru dalam hidup kita yang damai. Tapi sampai aku berhasil membinasakan Chanakya dan Chandragupta, aku rasa kita belum bisa merasakannya.
Danananda sudah mendekati camp. Prajurit pemanah, bersiaplah. Danananda sebentar lagi akan mencapai camp. Setidaknya, beritahu aku bagaimana kita akan menaklukkan camp ini dengan bantuan bangkai ikan itu. Ambil ini. Lihat saja sendiri. Bau busuk apa ini? Tidak perlu khawatir, Maharaja. Ini hanya bau bangkai ikan. Mereka masuk ke dalam sungai karena arus air. Bau busuk ini karena ikan-ikan itu, Maharaja. Ini sungai, bukannya laut. Tidak ada arus sungai yang cukup kuat untuk membawa bangkai ikan ini ke tepian. Cepat siapkan perahu. Aku yakin sekali bahwa ini pasti rencana Chanakya untuk menipu. Pasukan Magadha naik ke perahu dan menuju ke arah kita. Tapi kenapa? Kita sudah... jadi begitu. Karena itulah kita membuang bangkai ikan itu ke dalam sungai. Benar, Stul. Sekarang kau sudah mengerti? Seperti yang dikatakan oleh Chandragupta, bangkai-bangkai ikan ini akan menjadi umpan untuk memancing dan menjebak musuh kita. Benar. Saat pasukan Magadha mencapai tengah sungai, kita akan menyerang mereka. Dan saat Danananda dan pasukannya tersadar, semuanya sudah terlambat. Ikan ini berlumuran minyak. Jadi, Chanakya yang licik itu telah menuangkan minyak ke dalam sungai. Cepat kembali ke tepi sungai! Habisi seluruh prajurit Chandragupta. Jangan beri mereka ampun. Ayo serang! Acarya, kita tidak berencana untuk menghancurkan camp itu. Tapi kita ingin merebut sumber dayanya. Jadi jika perang itu pecah di sini, maka camp ini akan segera hancur dan kita tidak bisa mendapatkan apapun juga. Tenanglah, Stul. Tidak akan lama lagi. Perang ini akan berhenti dan Ananda tidak akan lama berada di sini. Setelah dia meninggalkan tempat ini, maka camp ini akan menjadi milik kita. Strategi kita sepertinya berhasil. Anak buah Danananda mendekatinya sambil membawa berita. Hidup Maharaja Magadha. Kami mendapat kabar dari istana bahwa pasukan Chandragupta berhasil masuk ke dalam istana. Dan kami tidak tahu mereka menyamar sebagai apa, tapi para penjaga istana, mereka berhasil dilumpuhkan. Tara, apa dia selamat? Ratu ada di dalam istana, Maharaja. Lalu pengawalnya? Kamar ratu dan gerbang istana telah dikunci, sehingga kami berhasil menangkap para penyusup itu, Maharaja. Chandragupta dan Chanakya yang telah melancarkan serangan ganda. Mereka memancingmu datang kemari, sementara mereka juga berusaha menyerang ratu di dalam istana. Kita akan menghabisi semua musuh kita.
Jangan biarkan camp ini sampai jatuh ke tangan musuh. Acarya, sepertinya tindakan kita mengirim penyusup ke dalam istana ternyata tidak berhasil. Lihat, Danananda ternyata tidak meninggalkan camp ini. Di mana kau bersembunyi, manusia hina? Hadapi aku kalau berani! Stul, Danananda akan pergi. Jadi sebaiknya sabar sedikit. Tapi Chandra, bagaimana kau bisa begitu yakin? Karena ratunya berada dalam bahaya dan dalam perang. Antara cinta dan kebencian, maka cintalah yang akan menang. Jadi kau tenang saja. Aku tidak bisa kehilangan Tara lagi. Tidak ada yang lebih penting dan lebih berarti bagiku dibandingkan Tara. Aku harus segera memastikan keselamatannya. Maharaja, maaf Maharaja. Jika kau pergi maka Chandragupta akan berhasil menduduki camp ini. Tidak peduli kalah atau menang, tapi tidak ada yang lebih penting bagiku dibandingkan Tara. Jika aku harus memilih antara Tara dan camp ini, aku akan pilih Tara. Ayo! Chandragupta, sudah waktunya kita untuk mengakhiri perang ini. Baik, Acarya. Stul, kirimkan pesan pada Durdara. Katakan padanya bahwa semua baik-baik saja. Bersiaplah untuk dikalahkan untuk pertama kalinya di tanah Magadha, Danananda. Sudah dapat pesan dari Chandra? Bukankah dia pergi sudah cukup lama? Kenapa dia masih belum mengirim pesan padaku? Aku rasa sebaiknya aku mencari tahu sendiri apa yang terjadi di sana. Maaf Ratu, Guru Chanakya dengan jelas melarangmu untuk keluar dari istana Viplivan sebelum Ratu mendapatkan pesan darinya. Baiklah, tapi sebaiknya kau pergi dan mencari kabar. Mungkin Chandragupta sudah mengirim pesan untuk kita. Pergilah. Baik Ratu. Tugas sudah dilaksanakan yang mulia. Aku mencegat kurir Chandragupta dan mengganti pesannya dengan pesan darimu. Dan prajurit yang mengirimnya sama sekali tidak mengetahui soal ini. Bagus sekali. Sekarang kita tinggal menunggu sebentar lagi. Ratu, Raja Chandragupta mengirimkan pesan. Pesan ini telah dikirim oleh Stul. Kami telah memenangkan camp Danananda, tapi Chandragupta terluka oleh serangan dari Danananda. Acarya memerintahkanmu untuk segera datang ke camp Danananda di tepi sungai Gangga secepatnya. Tinggalkan istana setelah membaca pesan ini. Durdara telah meninggalkan istana. Dan sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita untuk membebaskan Amartya. Ayo!
Acarya sebagai strategi dan murid sebagai senjatanya. Telah menunjukkan keajaiban sekali lagi. Kem Danananda sekarang milik kita. Bagus. Sudah bertahun-tahun lamanya kalian ini menghilang darimu. Apapun yang kau lakukan hari ini baru dapat dianggap sebagai sikap seorang panglima pasukan Magadha. Aku pasti akan memberitahu Maharaja bagaimana dengan berani kau berhasil membebaskanku. Dan sekarang mustahil bagi Chanakya dan Chandragupta untuk bisa selamat. Para prajurit pemberani, ini kemenangan pertama kita di tanah Magadha. Sekarang kita harus bisa membebaskan seluruh Magadha. Seperti tanah lain yang sebelumnya sudah berhasil, kita bebaskan. Dan setelah Chandragupta menggulingkan Danananda, maka kita semua akan melanjutkan impian kita untuk bisa menyatukan seluruh India. Satu negeri, satu raja, Chandragupta Maurya. Hidup Chandragupta Maurya! Panjang umur! Hidup Chandragupta Maurya! Panjang umur! Hidup Chandragupta Maurya! Panjang umur! Chandra! Durdara? Kau baik-baik saja? Aku bersyukur sekali. Tapi kalau kau baik-baik saja... lalu... pesan yang telah kuterima itu... Pesan apa? Durdara, sedang apa kau di sini? Bukankah aku memintamu tetap di istana? Ada yang mengirimkan pesan untukku. Di dalamnya tertulis, kau terluka parah oleh Danananda. Dan Acarya memintaku untuk segera datang ke sini. Tapi, aku mengirimkan pesan padamu bahwa semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, pasti ada yang sudah mengganti pesanku padamu. Tapi siapa yang melakukannya? Kaivarta. Dia tidak ikut Danananda dalam perang ini. Bahkan Tarini tidak tahu di mana dia berada. Artinya, Kaivarta sudah tahu bahwa kita menculik Amatya Raksas. Dia melakukan semua ini untuk membebaskan Amatya. Acarya, kita harus segera kembali ke istana. Debu yang berterbangan di jalan selalu dianggap tidak penting. Padahal debu ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Jika kita menginjaknya, maka debu akan terbang bersama dengan angin dan berusaha menantang kita. Jika debu masuk ke dalam mata, bisa membuat mata pedih. Karena itulah jika kau berkuasa, jangan menganggap remeh atau mengecilkan orang lain. Jika kau lemah, maka jangan menerima penindasan. Belajarlah untuk bisa membalas. Karena orang lemah akan tetap lemah selama dia tidak melawan ketidakadilan yang dilakukan padanya. Ini pelajaranku. Takdirmu bergantung padamu. Masih ada waktu.
Berdamailah dengan Chandragupta. Dunia tunduk pada Magadha. Magadha tidak tunduk pada siapapun. Itu tidak akan pernah terjadi. Tara! Tara! Bangunlah, Tara! Tara!